Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, materinya kita lanjutkan. Mohon maaf atas keterlambatan. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas teganografi dan hari ini kita membahas kriptografi khusus chippership. Oke. Nah, apa itu kriptografi? Kriptografi berasal dari kata bahasa Yunani yang berarti kriptos dan graphein. Kriptos berarti rahasia atau tersembunyi, sedangkan graphein artinya menulis. Jadi, biar lebih gampang mengingatnya, di sini saya simpulkan, intinya kriptografi itu adalah proses menyamarkan informasi sehingga tidak dapat dimengerti orang lain. Itu aja poinnya yang bisa saya simpulkan. Nah, ada beberapa istilah kriptografi yang harus kita pahami. Yang pertama ada kriptosistem dan yang kedua kriptoanalis. Kriptosistem metode yang dirancang untuk melakukan proses kriptografi. Jadi pengolahan untuk menjadi kriptografi itu namanya kriptosistem, ya. Kriptoanalis proses mengembalikan penyamaran dari hasil kriptosistem menjadi informasi yang dapat dimengerti. Oke, jadi kita lanjut ke slide selanjutnya. Mungkin agak sedikit bingung ya. Nah, lama paham. Nah, ada beberapa pesan dalam kriptografi. Kalau kita bicara tentang kriptografi, ini tidak lain ada istilah plain text dan ciphertext. Plain text itu pesan asli atau informasi asli yang masih dimengerti. Jadi orang lain tahu informasi apa yang disampaikan. Kalau ciphertext, dia itu pesan yang sudah disamarkan. Jadi artinya plain text ini adalah inputnya kemudian diolah itulah yang disebut dengan kriptografi menjadi ciphertext. Ciphertext itu outputnya. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi beberapa pesan namanya enkripsi. Enkripsi itu proses mengubah plain text menjadi ciphertext atau proses mengubah pesan asli menjadi pesan yang dirahasiakan. Itu namanya enkripsi. Jadi kalau ada istilah enkripsi dong, berarti harus diubah menjadi rahasia. Tapi kalau dekripsi menjadi rahasia ke pesan awal. Seperti kita lihat, dekripsi proses mengubah dari ciphertext ke plain text, kebalikan dari enkripsi. Pesan yang sudah kita rahasia, kita balikkan ke pesan yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi kalau ada pesan-pesan yang dirahasiakan, mau kita bobol nih, itu namanya dekripsi, biar kita nampak pesan aslinya apa. Nah, proses enkripsi dan dekripsi itu memerlukan kunci yang disebut dengan secret key, yaitu informasi yang digunakan untuk mengenkrypt plain text menjadi ciphertext. Begitu sebaliknya mendekrypt ciphertext menjadi plain text. Nah, membahas tentang secret key tadi, jenis kunci ada dua, yaitu symmetric key, private key atau private key biasanya digunakan untuk kriptografi klasik. Jadi kriptografi itu ada dua, kriptografi klasik dan modern ya. Jadi di sini kriptografi klasik itu ada beberapa SIP chipper, substitution chipper, Vigenère chipper, Affine chipper, Hill chipper, transposition chipper. Nanti ini kita bahas algoritmanya. Asymmetric key, jenis kunci yang kedua. Salah ketik nih. Atau public key, biasa digunakan untuk kriptografi modern. Nah, seperti RSA, DH, SCC, DSA dan fungsi hash seperti MD5 atau SH1. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan awal, yaitu tentang SIP chipper. SIP chipper merupakan salah satu jenis kriptografi klasik yang mana cara kerjanya adalah menggeser ke kiri atau ke kanan sejumlah langkah dari urutan alfabet dari A sampai Z yang berjumlah 26. Nah, jadi ada alfabet nih A, B, C, D, E sampai 26, itu kita geser hurufnya supaya orang nggak tahu apa pesan yang disampaikan. Itu salah satu kriptografi klasik dan masih manual lah ya, geser-geser gitu ya. Nah, SIP chipper ini biasa dikenal dengan chaser chipper. Jadi kalau nanti browsing lihat YouTube, kok metodenya sama dengan chaser chipper ya? Nah, memang sama. SIP chipper dengan chaser chipper itu sama. Cara pekerjaannya sama, cuman istilahnya yang berbeda. Nah, dari kunci dari SIP chippernya adalah tentang pergeseran saja. Huruf kita geser-geser, seperti itu. Jadi cara kerjanya pergeseran dapat dilakukan ke kiri atau ke kanan dari alfabet. Kuncinya atau disebut dengan K, disingkat dengan K. Berapa banyak jumlah pergeseran? Misal nih, pergeseran 5 ke kanan. Biar lebih jelas, nah perhatikan. Huruf A menjadi huruf F. Ini A. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena K-nya 5, berarti A menjadi F. Huruf S menjadi huruf S. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi huruf X.
Kalau pergeseran ke kiri, A menjadi huruf V. Ini 1, 2, 3, 4, 5 menjadi V. Huruf S menjadi huruf N, berarti S. S-nya 1, 2, 3, 4, 5 jadi huruf N. Nah, jadi seperti itu cara kerja dari shift per shift. Gampang ya, jadi bisa dipahami ya. Nah, cara kerjanya biar gampang, lebih gampang lagi, buat plain alfabet dan chipper alfabet sesuai key-nya. Nah, misal key-nya 5, maka plain alfabetnya kita buat aslinya dulu A sampai Z. Chipper alfabetnya disesuaikan dengan key. Kan 5 tadi ya, berarti A, B, C, D, E, F. Berarti startnya dari F. Nah, seperti itu. Misalnya contoh, ada sebuah plain text. Plain text itu informasi awal ya, masih asli mentahnya lah gitu ya. Andrinata. Key-nya 10, chipper text-nya bagaimana? Outputnya, penyamarannya bagaimana? Nah, kita lihat. Tadi buat plain alfabet dan chipper alfabet seperti ini. Jadi nanti kalau kalian ingin mengerjakan di shift chipper ini, kalian harus membuat dulu plain alfabet dan chipper alfabetnya. Buat tabel seperti ini. Jadi nampak. Ya kan? Setelah itu setiap huruf plain text tadi informasi awal. Informasi awal tadi kan Andrinata. Setiap huruf digantikan sesuai dengan pasangan dari plain alfabet dan chipper alfabet. Pasangannya mana? Ini A sama K, B sama L, C sama M, D sama N sampai Z sama J. Jadi kalau plain textnya Andrinata, chipper textnya gimana? Nah, seperti ini. A berpasangan dengan K, N mana N ini berpasangan dengan X, D berpasangan dengan N, R berpasangan dengan B, dan seterusnya. Jadi dihasilkanlah chipper text Andrinata menjadi KXNBX SKDK. Oke, gampang ya. Oke, jadi pembahasan kita hanya ini dulu. Nanti 3 hari selanjutnya kita ada materi baru lagi ya. Ingat nih, 3 hari selanjutnya ini ada materi baru. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.